mulai di soal nomor 12 turunan, kita masuk derivatif. Ingat kuncinya turunan. Kalau ada fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya pasti jadi 0 karena dia nggak punya x. Tapi kalau fx-nya sama dengan 5x pangkat 4, contohnya gini, maka f aksen x-nya gimana? 4-nya kali ke depan menjadi 20, x-nya turunkan 1 dari 4 menjadi 3. Berlaku juga untuk ini. Ketika dia 3x pangkat 5 berarti menjadi 5-nya kali depan, 5 kali 3, 15x pangkat 4 ya. Min 2-nya kalikan 3, 6x kuadrat plus 8. Selesai. Mana yang betul di sini? Jawabannya yang B. Oke. Kemudian yang ini. Bagaimana kita menentukan derivatifnya? Gampang, 3 kali 5 menjadi 15x kuadrat min 1. Kemudian kita lihat ini, nah ada 2 per x kuadrat, gimana ya? Jadikan dia pangkat atas. 2x kalau dia di bawah, maka ke atasnya jadi negatif 2. Kalikan ke depan negatif 2-nya. Min 4x min 2 tambah kurangi 1. Maksud saya minus 3. Jadinya min 4 per x pangkat 3 boleh, min 4 kali x pangkat negatif 3 juga boleh. Nah sekarang kalau ada nomor 3 gini, ada pangkat akar gimana? Akar itu tandanya 4x pangkat berapa? Pangkat dalamnya 1, tapi pangkat akarnya 2, maka jadi 4x pangkat setengah. Bagaimana kita turunkan? Sama, 4 kali pangkatnya yaitu setengah kali x pangkat setengah min 1. Jadinya 2x setengah kurangi 1 jadi minus setengah. Karena dia minus berarti tandanya dia harus ada di bawah. Jadi 2 per akar x. Oke. Nah kita ke chain rule. Chain rule, bagaimana kita menyelesaikan chain rule? Chain rule itu diselesaikan. Lihat dia dari dalam. Lihat dia dari 4x kuadrat minus 3. Kalau kita turunkan jadi berapa di sini? 4x kuadrat turun jadi 8x minus 3. Habis dia. Tidak bisa diturunkan. Baru kita lihat dia sebagai suatu fungsi yang berpangkat 5. Maka kali pangkatnya dulu 5. Terus di sini 4x kuadratnya tidak perlu diubah lagi. Tetap 4x kuadrat minus 3. Dari 5 turun jadi 4. Maka ini jadi 40x kali 4x kuadrat min 3 pangkat 4. Jawabannya yang C. Nah sekarang kalau soal ini, a student is evaluating the derivative the algebraic function itu fx sama dengan x pangkat 3 min 4x plus 10. They know that the constant plus 10 disappears resulting in derivative resultnya. According to the established rules of differentiation, how can the power rule be theoretically applied to prove that derivative of the constant plus 10 must be mathematically 0? Jadi kenapa kok dia selalu dapat 0 kalau konstan itu? Kita lihat, ini kan x pangkat 1 ya. After x pangkat 1 dia ke 10 itu x pangkat 0. Kenapa? X pangkat 0 itu sama dengan 1. Semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita misalkan 10x pangkat 0, kita pakai aturan turunan, apa yang terjadi? 0 kali 10 x pangkat 0 min 1. Apa yang dikalikan 0? Pasti jawabannya 0, maka jawabannya yang A. By rewriting the constant as 10x power to 0, the power rule dictates multiplying the coefficient by the exponent 0, which immediately forces the entire term to evaluate to 0. Kayak gitu. Jadi, kenapa kok pasti 0? Alasannya seperti itu. Ya. Kemudian kita ke soal nomor 16. Nah, integral. Integral tuh melawan turunan tadi. Kayak gitu. Nah, untuk integral sendiri bakal saya jelaskan di video berikutnya ya. Oke.